Horas, Balige Academy dari tepian Danau Toba yang indah. Ya, kami hadir diusahakan ya, karena banyak pekerjaan juga ya yang harus dikerjakan. Oke, ini kali ini kita menghimbau ya kepada karena kita sudah dapat info dari Bang Oto Hasibuan katanya minggu depan mau diajukan PK ya, jadi kita himbau kepada para jaksa ini ya, sebaiknya kalian menyerahlah ya. Dalam arti menyerah itu mengaku salah ya, karena perbuatan kalian ini ya berkomplot dengan Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nual Azhar, Christopher Harimanrianto dan lainnya itu sudah sangat brutal dan barbar dan biadab ya. Itu mengkhianati lembaga kalian sendiri yang katanya namanya Kejaksaan Agung. Hak Agung, harusnya bukti yang kalian ajukan harusnya adalah bukti yang pure, yang bukan hasil rekayasa. Karena tugas kalianlah harusnya men-screening, memfilter, menseleksi, menguji apa itu ya, bukti-bukti itu. Tetapi bukti rekayasa justru kalian terima, kalian pakai di persidangan, ya dengan isi flash disk yang berubah-ubah waktu demi waktu, dan kalian berbohong di depan pengadilan. Ya, Sandi Handika mengatakan kami tidak menyentuh atau mengubah sama sekali, padahal itu penipuan abad ini itu. Bayangkanlah kalian begitu barbar, brutal ya, terhadap seorang anak manusia, kalian lakukan seperti itu ya. Pasalnya, ancaman pasalnya bukan main-main, pasal 340 ya, ancaman maksimum hukuman mati atau seumur hidup. Kok nggak ada rasa nurani kalian, rasa sesama manusia ya, dengan ancaman pasal yang paling maksimum di apa itu kitab undang-undang hukum pidana yang dimiliki Indonesia. Kok bisa kalian sebarbar sebrutal ini ya, tanpa hati bekerja sama dengan Tito Karnavian dan Krisnamurti ya. Tentu kalian diiming-imingi jabatan ya, kalau ini sukses nanti Tito Karnavian jadi Kapolri, dengan link-link dari Kapolri itu bisa mengangkat kalian, dan terbukti ya, dari jaksa negeri biasa kalian langsung naik kepala kejaksaan negeri seperti Tito Karnavian, siapa ini, Ardito Muardi ya, siapa ini Haribowo, siapa ini Sugi Karpalo, naik kepala kejaksaan negeri ya, ada yang di Jakarta, ada yang di mana-mana itu. Setelah itu naik kalian jadi jaksa tinggi, memang kalian dapat benefit, tapi apakah itu berguna bagi orang lain? Tidak, hanya berguna bagi kalian. Ya, rekayasa itu hanya berguna untuk kalian, tapi menciderai, ya, mengkhianati hukum yang seharusnya yang kalian pegang, yang menjadi sumber penghasilan kalian, digaji oleh negara dari keringat rakyat. Ya, untuk itu saya himbau terutama kepada Ardito Muardi sekali lagi ya, nggak, entah Anda masih manusia atau sudah entah jadi monster. Ya, kalau Anda masih manusia sekarang ya, bahwa Anda juga punya keluarga, punya orang tua, tentu ada nilai-nilai kebaikan yang diberikan oleh orang tua ya. Tapi perjalanan waktu bisa jadi Anda telah menjadi monster ya, tidak peduli dengan sesama manusia yang lain. Tetapi inilah saya himbau terakhir ya, sebelum sidang PK ya, menyerahlah kalian, mengaku salah. Jangan biarkan nanti jaksa-jaksa lain yang harus mengelap kotoran kalian, jaksa-jaksa lain yang tidak ada kaitannya dengan ini, dengan rekayasa kalian ini ya, menerima dampaknya semua ya, karena ini akan dibongkar semua. Apalagi ini nanti disidangkan live ya, jadi institusi kalian yang kena, yang Kejaksaan Agung itu, yang katanya memegang teguh kebenaran berdasarkan
hanya kepada kebenaran ya, menegakkan keadilan hanya berdasarkan pada kebenaran. Itu institusi kalian itu yang harus kalian jaga nama baiknya, Kejaksaan Agung. Ya, mungkin para pendiri Republik ini ya menamakan itu Kejaksaan Agung supaya orang-orang yang bekerja di dalamnya hanya bertumpu pada kebenaran. Ya, jangan kalian biarkan nanti jaksa-jaksa yang lain menghadiri itu, membela, mengelap kotoran kalian, mengelap apa rekayasa kalian, membersihkan rekayasa kalian. Lebih baik kalian menyerah, mengaku salah sekarang, meminta maaf kepada rakyat bahwa kalian memang berkomplot dengan Tito Karnavian dan Krishnamurti untuk memanipulasi barang bukti digital. Kalau kalian tidak berkomplot, tentu kalian tidak mau ya isi flash disk itu berubah-ubah yang di tangan kalian itu. Tidak mungkin kalian mau itu, karena kalian punya integritas, harusnya kan begitu. Bukan ikut-ikutan berkomplot mengubah-ubah isi flash disk ya. Kalian di persidangan selalu mengatakan integritas data, keutuhan data terjaga, seolah-olah data yang kalian pegang itu tidak pernah berubah satu bit pun. Tetapi jumlah folder, isi folder pun berubah waktu demi waktu. Di beberapa titik itu pun yang tertangkap kamera televisi. Ya kalau yang tidak tertangkap ya bisa jadi itu semua isi folder berubah isinya waktu demi waktu. Bukan folder CCTV 7, 9, dan 3 saja. Itu kan yang tertangkap televisi. Inilah brutalnya kalian, biadabnya kalian sebagai manusia. Padahal pasal ancaman 340 kalian permainkan seperti ini hukum di Indonesia. Ya, Ardhito Muardi, Anda paling bertanggung jawab di sini ya sebagai ketua tim jaksa. Ya, di mana Anda di Jawa Timur sana? Aspitsus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ya. Sial banget jadi orang Jawa Timur memiliki kejaksa seperti Anda ya, mental pengecut, tidak berani mengaku salah ya, berdiam diri seolah-olah ini akan selesai. Tidak selesai sampai Anda itu dicerca oleh netizen seumur hidupmu. Catatan digital ini akan ditonton oleh anak cucumu, dipermalukan, kecuali kau ajak para jaksa-jaksa anggotamu dulu untuk berbesar hati, berbesar jiwa, untuk membersihkan rekayasa ini. Kalian sendiri yang seharusnya ya mengajukan PK, karena kalian sendiri yang merekayasa. Kalian yang membuang kotoran, harus kalian yang membersihkannya. Kalian yang melakukan kejahatan, harus kalian yang menanggung perbuatan kejahatan itu. Manipulasi, rekayasa ya. Jangan terus berdiam diri menjadi seorang munafik ya. Ardhito Muardi, Anda seorang munafik sekarang. Kenapa? Anda di Aspitsus sana, di Jawa Timur sana, bekerja untuk menuntut orang, padahal dirimu itu sendiri paling kotor. Lebih kotor daripada orang yang kau tuntut di persidangan. Apa wibawamu sekarang? Ya, termasuk juga ini Haribowo, Sugi Karpalo, Sandi Andika. Kalian menuntut orang, mencari kesalahan orang, padahal dirimu lah paling kotor, paling munafik, paling barbar. Ancaman pasal 340 main-main kalian, mengubah-ubah barang bukti digital ya, berkomplot dengan Tito Karnavian. Benar-benar barbar dan biadab kalian jadi manusia, bah. Ya, bukti ini ya, screenshot ini akan menjadi sebagian dari bukti yang akan kita pertontonkan di sidang PK nanti. Tidak bisa kalian karena ada videonya. Ya, di YouTube pun orang bisa melihat ini ya. Ya, di YouTube pun bisa dilihat ini. Bagaimana berubah waktu demi waktu ini si folder. Ya, keutuhan macam mana ini? Keutuhan rekayasa demi kepentingan pribadi kalian. Folder CCTV 7, kamera mahkota ini bisa dari 2 potongan menjadi 4 potongan. Berapa frame itu yang dibuang hanya kalian yang tahu. Entah berapa ribu frame, berapa ratus ribu frame. Dari 2 menjadi 4 ini bagaimana memotongnya, ini mekanisme memotongnya. Suka kalian ini kamera 9 juga yang kamera mahkota dari 2 menjadi 3. Bagaimana ini mekanisme memotongnya? Berapa frame yang hilang? Kalian yang jawab itu. Luar biasa kalian biadabnya ya. Kamera CCTV 3
Tiba-tiba 17-18 Mirna Salihin datang langsung ke Abuan. Isi foldernya kadang 2, kadang 3. Ini bagaimana ini? Berapa ribu frame ini hilang ini? Luar biasa kalian. Ya, menuduh manusia, seorang anak manusia, dengan bukti yang sudah kalian ubah-ubah, kalian acak-acak, kalian rekayasa. Memang bukan lagi manusia kalian ya. Kalaupun manusia adalah wujud dari iblis kalian ini. Ya, yang saat ini masih digaji, makan dari keringat rakyat. Inilah munafiknya kalian. Ya, di persidangan kalian menuntut orang lain padahal diri kalian sendiri jauh lebih kotor, jauh lebih barbar biadab daripada orang yang kalian tuntut di persidangan itu. Ya, belum tentu orang yang kalian tuntut di persidangan itu, ya, tidak memiliki nyali untuk merekayasa seperti ini seperti kalian. Ya, belum tentu mereka itu sekotor kalian. Ya, bukan hanya kotor kalian, berbiadab, bukan, munafik. Ya, masih menjalankan fungsi hukum, fungsi penuntutan hukum, padahal diri kalian paling kotor. Itulah kejam kali kalian kepada seorang anak manusia ya, berhati dingin, tanpa hati, ya, bekerja sama dengan Tito Karnavian, mengubah-ubah isi flash disk. Padahal data digital adalah data yang paling gampang dimanipulasi. Ya, ya itulah tadi, kamera 7 dan kamera 9 yang kalian pakai ya, 2 kamera mahkota untuk menuntut Jessica. Justru di situ yang kalian ubah-ubah isinya. Pertanyaannya ketika memotong, pakai video cutter itu, kau sama Muhammad Noah Lazar dan Christopher, sama siapa itu, Tito Karnavian dan Krishnamurti, itu berapa frame yang dibuang? Event-event apa saja yang dibuang, diseleksi, mana yang ditampilkan, mana yang enggak. Itulah gunanya fungsi hash analisis yang kalian bohongi semua republik ini. Seolah-olah kalian banyak sekali metode error level analisis, hash analisis, metadata analisis, dan lainnya, SOP, semua kalian langgar dan itu penipuan dan kemunafikan. Bayangkan kalau ini bukan yang pertama kalian lakukan terhadap para tersangka lain. Sudah berapa kali kalian lakukan seperti ini dalam karir kalian. Ya, memanipulasi bukti supaya tersangka, supaya kalian menang kasus, naik kasus karir kalian. Para jaksa pengkhianat, pengecut, biadab kalian, bah. Ya. Jangan sampai nanti yang menghadiri sidang PK justru anak buah kalian, junior kalian, justru dia yang kerepotan untuk menutupi rekayasa kalian. Apalagi yang bisa dibela dari rekayasa kalian? Bukti sudah sangat terpampang. Ya, dia mau ngomong apa? Diajukan memori PK ini. Salah satunya adalah 37 bukti ilmiah rekayasa video CCTV yang diajukan Pak Otto Hasibuan. Salah satu itu ya, 37 bukti itu. Terus apalah jawabannya jaksa nanti kalau bukan kalian? Harusnya kalian yang menjawab itu. 37 itu. Ajak lagi Muhammad Noah Lazar dan Christopher untuk menjawab itu. Biar tanding di pengadilan itu baru fair. Tidak pengecut kalian. Ya. Tetapi kalau bukan kalian yang menjawab memori PK itu, terus apalah jawabannya? Padahal itu rekayasa kalian. Harus jaksa lain yang mengelap kotoran kalian, menanggung malu. Sampai jaksa agung pun akan menanggung malu kalian. Ya. Jaksa ambisi, barbar biadab ya. Demi kepentingan pribadi, naik pangkatnya kalian ubah-ubah itu barang bukti seenak perut kalian. Seolah-olah akan hidup selamanya kalian, akan jadi tanahnya kita semua nanti di dunia ini ya. Nggak ada jabatan-jabatanmu itu di Ardhito Moardi, nggak penting itu ya. Berguna nggak kau bagi republik ini ya, karena kau digaji rakyat, harusnya kau berguna bagi rakyat, bukan mau menang kasus untuk kepentingan pribadimu, naik pangkat. Luar biasa. Ini akan saya profil ya. Terutama kau Ardhito Moardi, saya profil bahasa Inggris agar dunia tahu siapa kau sebenarnya. Kalian yang berpangkat-pangkat ini ya, jaksa makan uang rakyat, memanipulasi, merekayasa rakyat. Luar biasa pengkhianatan itu ya, luar biasa. Oke pemirsa, kita tonton ya Janji Bang Otto ya.
beberapa hari lalu katanya minggu depan ya akan diajukan memori PK ke pengadilan ya. Semoga cepat terwujud ya, karena sudah tidak sabar kita menunggu-nunggu ya, sudah terlalu lama penundaan ini ya, karena ini adalah bukti bahwa kebenaran itu harus menang. The truth will prevail. The truth will prevail. Kalau masih ada hukum di Indonesia ini, maka kebenaran yang akan menang dan rekayasa yang akan kalah. Ya, kalau rekayasa yang menang, ya rakyat sendirilah yang menilai kan. Hukum apa yang kita miliki di Indonesia ini kalau barang bukti digital yang sudah diacak-acak juga bisa inkrah lagi kan, diperkuat lagi di PK, ya nggak tahu lagi saya pun akan menyerah dan tidak menganggap lagi hukum di Indonesia ini sebagai sebuah harapan untuk mencari keadilan ya. Oke, kita putarkan dulu ya. Sana. Justru adanya di sini. Adanya di sini. Padahal tempat penganiayaan di sana. Di sana. Kan ini persoalannya kan. Nah inilah ya terus terang aja saya akhirnya dengan saya baca tadi saya ingin tertarik lagi untuk mendalami ini karena beberapa waktu ini saya agak sibuk dengan kasus untuk buat PK Jessica yang saya masukkan minggu depan. Oh, jadi Jessica minggu depan akan masukkan. Ini informasi baru nih. Ya, PK ya. PK Jessica ya. Wongso ya. Itu akan dimasukkan minggu depan. Ini PK pertama kali. Yang kedua. Oh, ini yang kedua. Oke. Ya. Jadi PK akan kita masukkan itu gak saya sibuk. Nah, tapi boleh bocorkan sedikit. Bukti barunya apa? Wah, cukup banyak. Nanti kita bicara soal itu lagi. Khusus lagi soal itu lagi kan. Jadi ini menarik. Jadi PK peninjauan kembali kasus Jessica Wongso yang kedua akan dimasukkan pekan depan. Pekan depan ya. Pekan depan. Hari belum tahu, kabari kami nanti. Nanti kita kabari. Okay. Nah, itu sebenarnya saya bilang kan ada pepatah pujangga mengatakan ya. Saya jadi lupa namanya. Kebohongan kecil itu hanya bisa ditutupi dengan kebohongan yang besar. Kebohongan besar hanya bisa ditutupi dengan kebohongan yang lebih besar lagi. Sampai akhirnya kebohongan itu bercerita tentang kebohongan itu sendiri. Itulah kemungkinan terjadi dalam kasus ini. Kita kembali saat. Oke ya, saya suka kutipannya ya. Dari mana belum saya search ya. Jadi kebohongan kecil akan ditutupi oleh kebohongan yang besar. Kebohongan besar akan ditutupi dengan kebohongan yang lebih besar, sampai kebohongan itu akan bercerita tentang dirinya sendiri, mengungkapkan kebohongan itu yang akan mengungkapkan dirinya sendiri. Inilah yang berlaku pada kau, Ardhito Moardi, ya siapa ini, si Haribowo, Sandi Andika, Sugi Karpalo, ya, Mailani Wubung, Wahyu Oktaviandi ya, dengan rekayasa kalian, kebohongan kalian nikmati 8 tahun ini, ya jabatan berdasarkan prestasi rekayasa kalian. Nah, sekaranglah kebohongan kalian, rekayasa kalian akan terbongkar. Ya. Rekayasa itu yang akan membongkar kebohongan kalian itu. Ya. Jadi, pesan saya sebenarnya kalian sendirilah harusnya berbesar jiwa mengaku ya, kalau kalian masih manusia, bukan iblis ya. Kalau kalian masih manusia, melihat korban rekayasa kalian, harusnya kalian tidak bisa tidur lagi karena korban rekayasa kalian itu masih di penjara sekarang ya. Kalau kalian masih manusia, tapi kalau kalian sudah iblis, ya sudah, urusan kalian itu ya. Semoga ya dengan dibongkarnya rekayasa ini ya, Jaksa Agung pun akan malu lihat perbuatan kalian. Bagaimana dengan pasal ancaman pasalnya 340 KUHP, kalian permainkan bukti digital itu. Ya luar biasa kalian barbar biadabnya. Mungkin kalianlah ya, orang paling barbar biadab, sama seperti Tito Karnavian dan Krisnamurti dan Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto. Kalian, kelompok mafia kalian inilah mungkin yang paling barbar, brutal, biadab yang pernah hidup di Republik ini, melebihi PKI itu sendiri ya, komunis itu sendiri. Ya, oke. Sekian dulu pemirsa ya, kita tunggu memori PK diajukan oleh Bang Oto Hasibuan. Ya, semoga kebenaranlah yang akan menang, bukan rekayasa
Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nur Al-Azhar, Christopher Harimandrianto, Ardhito Muardi, Haribowo, Sandi Handika, Sugi Carvalho, Wahyu Oktaviandi, dan Mailani Wubung, keenam para jaksa pengkhianat tersebut. Oke, sampai di video kami selanjutnya. Horas. Horas, Bali G Academy hadir lagi, ya. Sembari kita tunggu ya pengajuan memori PK oleh Pak Oto Hasibuan yang katanya minggu depan ya di acara Rakyat Bersuara. Tetapi sembari menunggu, kita akan jatuhkan terus mental para jaksa ini, ya, mental para jaksa manipulatif, penipu akut dan kotor. Ya. Bagaimana akibat perbuatan komplotan prekayasa ini ya, para jaksa manipulatif, penipu akut dan kotor ini, ya, Ardhito Muardi, pimpinannya saat itu, ketua tim jaksa, anggotanya Haribowo, Sandi Handika, Sugi Carvalho, Mailani Wubung, dan Wahyu Oktaviandi bekerja sama dengan komplotan prekayasa dari Polda Metro Jaya. 2016, Tito Karnavian Kapoldanya, Direktur Reskrimumnya Krisnamurti, Muhammad Nur Al-Azhar, dan Christopher Harimandrianto. Ya, bukan karena kita dendam pribadi ya kepada mereka, bukan. Ya, jauh dari itu. Ya, bukan pula kita membela seorang Jessica secara membabi buta, bukan. Ya, tetapi demi anak-anak bangsa yang lain, ya, baik generasi sekarang maupun ke depan, agar tidak mengalami rekayasa seperti yang dialami oleh Jessica Kumala Wongso, Peggy Setiawan, dan lainnya yang kita tidak tahu, ya, karena mungkin tidak viral, no viral, no justice, ya, supaya jangan terjadi lagi. Jadi negara kita katanya negara demokrasi, yang katanya hukum adalah raja, keadilan rakyat adalah yang paling penting. Ya, jadi kalau itu benar, maka Tito Karnavian dan Krisnamurti ini, ya, karena kita negara berdasarkan hukum, maka mereka, ya, terutama Tito Karnavian dan Krisnamurti ini, dan para jaksa pengkhianat ini, ya, itu harus bisa dihukum, harus bisa hukum itu memidanakan mereka. Kalau sempat mereka tidak bisa disentuh hukum, tidak bisa dipidanakan, padahal mereka dengan nyata-nyata merusak barang bukti digital, ya, dan menyajikannya di persidangan sebagai fakta rekayasa, maka negara kita bukan negara hukum, tetapi negara tak berhukum, ya, hukum rimba. Artinya seorang Tito Karnavian dan Krisnamurti itu bisa semena-mena menginjak hukum. Mereka lah hukum itu sendiri. Ya, semua takut pada mereka. Ya, Presiden takut, Kapolri takut, Menko Polhukam takut. Semua takut. Ya, lembaga-lembaga atau ketua-ketua lembaga yang harusnya bertugas untuk menegakkan hukum. Inilah negara kita sedang diuji, ya. Dan juga ketika jaksa-jaksa ini, para pengkhianat, penipu, takut, dan manipulatif kotor ini bisa tetap, ya, menuntut orang di pengadilan padahal dia sendiri adalah penipu akut, kotor, manipulatif. Terus apa gunanya hukum itu ada? Ya, karena sudah kita buktikan, ya, bahwa mereka benar-benar berkomplot dengan Tito Karnavian dan Krisnamurti, menerima barang bukti yang berubah-ubah. Bukan aja jumlah folder, isi folder pun berubah-ubah. Inilah si para penipu ini, ya. Harusnya ini mereka ini sudah mendekam di penjara. Tidak bisa lagi mereka memiliki hak untuk menuntut orang, ya, berkegiatan, beraktivitas di persidangan layaknya jaksa-jaksa lain, ya. Kalau Jaksa Agung menganggap ini business as usual, berarti memang di sana, ya, di institusinya dia terbiasa menggunakan bukti rekayasa itu, bukti semena-mena, bukti yang sudah diacak-acak, terutama bukti digital.
Kalau ini dianggap Jaksa Agung business as usual, bubarkan aja Kejaksaan Agung, bentuk lagi yang baru gitu. Karena kalau ini dianggap seperti biasa saja, ya, manipulasi barang bukti digital ini sebagai sebuah kegiatan biasa, berarti semua ya, hampir semua jaksa di Kejaksaan Agung itu melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Ardhito Muardi dan kawan-kawannya, ya. Makanya kalau ini bukan business as usual, harusnya ya Jaksa Agung itu berbesar hati untuk mengakuinya. Perbaiki institusimu, karena kalian dibayar oleh rakyat, bukan lembaga swasta. Kalau lembaga swasta suka-suka kalian, itu milik kalian, tapi ini kan lembaga yang dibiayai rakyat. Mana boleh lembaga yang dimiliki rakyat, yang dibayar oleh rakyat, manipulatif, penipu, akut, dan kotor. Nggak rela lah rakyat untuk membayar kalian, gitu. Oke, kita bongkar lagi ya bagaimana kotornya, manipulatif, dan penipu akutnya para jaksa pimpinan Ardhito Muardi ini ya. Kita lihat hasil, inilah mereka otaknya kemana ya. Ketika Nur Samran Subandi ya menyajikan penipuannya ya, ya penguraian cyanida sudah pakai kuadratik, itu pun salah ya, tidak uji konvergensi, uji cross validation ya. Cross validation itu artinya data itu di-split ya, di-split atau dipecah ya, sebagian untuk pelatihan, yang sebagian untuk validasi ya, untuk menguji keakuratan model matematikanya. Itu tidak dilakukan ya, hanya ada 5 sampel, tidak dibagi itu, misalnya 3 sampel untuk pelatihan, 2 sampel untuk validasi ya, begitu saja dimodelkan, tidak ada uji kebenaran apapun, dia tinggal terima saja. Inilah Nur Samran Subandi ya, produk laboratorium toksikologi Mabes Polri menggunakan Excel ya, yang merupakan bagian aplikasi dari Microsoft Office ya, Microsoft perkantoran ya, aplikasi perkantoran dipakai untuk memodelkan matematika penguraian cyanida. Kan ini kan tidak pantas sebenarnya ya, sebagai sebuah lembaga besar, Bareskrim, menggunakan Excel untuk memodelkan laju penguraian cyanida. Ini kan memalukan ini di dunia manapun. Mungkin di Kenya sendiri pun kalau laboratorium toksikologinya nggak mungkin mereka pakai Excel ya. Pendekatannya kan, pemodelannya kan pemodelan yang tidak akurat gitu, karena dia memang dikhususkan untuk aplikasi perkantoran ya, kepresisiannya bukan untuk aplikasi sains ya. Itulah parahnya laboratorium toksikologi Mabes Polri, memalukan ya. Scientific crime investigation ya, scientific ya, kata kunci dari siapa itu, Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri, tetapi saintifik tapi menggunakan aplikasi perkantoran, kan nggak pantas itu Kapolri ya. Apa nggak bisa kalian beli aplikasi saintifik gitu, atau pemrograman sendiri gitu kan, diprogram sendiri pemodelan seperti ini aja kan. Udah gitu saintifik, laju penguraian cyanida pun pakai kuadratik, itu tidak ada konvergensinya, dia divergen malah menaik, itu pun udah salah besar, luar biasa ya. Laboratorium toksikologi Mabes Polri memodelkan secara matematika laju penguraian cyanida tapi pakai kuadratik, sangat memalukan. Yang kalau di rentang waktunya ditambah itu malah divergen naik ya, menjadi pabrik cyanida itu gelas itu. Di sini pun sudah salah poinnya ya. Poinnya sudah salah. Yang kedua pakai Excel. Scientific crime investigation tapi pakai Excel. Ya, pakai Excel, aplikasi perkantoran. Ya, scientific apa lah ini Kapolri coba? Apa nggak ada uang kalian 114 triliun tahun berapa itu? Mungkin tahun 2016 berapa puluh triliun. Masa nggak bisa membeli aplikasi yang lebih saintifik ini? Ini kan aplikasi perkantoran ini, Excel ini, untuk menghitung-hitung
bisnis atau pokoknya apalah yang berkaitan dengan perkantoran untung rugi. Ini kok dipakai untuk pemodelan matematika cyanida. Yaitu 2 poin ya. Ya, model matematikanya sudah salah, pakai kuadratik. Ya, ini positif di sini ya. Kalau ini positif maka dia parabola terbuka ini. 0,156 kan parabola terbuka. Kalau ini minus dia parabola tertutup. Nah, ini parabola terbuka. Berarti dia akan naik terus. Ya, setelah mencapai titik minimum dia akan naik terus sampai tak berhingga itu cyanidanya menjadi pabrik itu, pabrik cyanida gelasnya kopi itu. Nah, itu 2 poin. Baru kita lanjutkan lagi ya, betapa bobroknya siapa ini ya mungkin. Nah, inilah gunanya jaksa harusnya belajar matematika ya, fakultas hukum. Jadi bisa menganalisa model matematika kayak gini. Makanya saya usulkan agar fakultas hukum belajarlah matematika. Ya, ketika kalian bertugas sebagai hakim, jaksa, pengacara, itu tidak gampang ditipu-tipu oleh siapapun yang katanya ahli. Ya. Ahli itu bisa menipu kapanpun, apalagi di tengah-tengah orang yang tidak tahu sama sekali. Itulah kesempatan dia menipu. Ya, seperti Nur Samran Subandi ini ya, model matematika kuadratik ya dengan koefisien positif di sini ya, di depannya X kuadrat, ini kan keterlaluan ya. Inilah gunanya harusnya kalau fakultas hukum itu mempelajari matematika, mungkin minimum lah 2 mata kuliah matematika. Biar bisa logikanya ketika dia bertugas sebagai hakim, jaksa, pengacara. Jadi tidak gampang punya logika. Ya. Apalagi harusnya kalau scientific crime investigation harusnya berdasarkan sains. Ya, kalau berdasarkan sains, maka jaksa dan hakim harusnya paham sains itu, minimum dasar-dasarnya, bukan asal terima saja. Ya. Di sini seperti di sini, asal terima saja, tidak mau tahu itu Ardhito Muardi itu, mau ini salah, mau enggak, pokoknya dapat itu hitungan mundur itu, waktu estimasinya. Ya. Itulah bodoh ya. Nah, inilah ya hasil estimasi dari persamaan yang salah kuadratik dari Nur Samran Subandi. Ya, katanya hasil estimasinya dari persamaan kuadratiknya dia 90,16 jam atau 90 jam 9 menit dan 36 detik. Ya, referensinya adalah 10 Januari 2016 pukul 10.30 siang. Ya, di persidangan tinggal diterima aja oleh Ardhito Muardi Sandiandika. Wah, benar gitu ya. Terus dihitung mundur lah. Ya, dari 10 Januari 2016 10.30 siang. Dapatnya apa ini? 6 Januari 2016 jam 16 lewat 39 menit 36 detik. Itu di persidangan langsung diterima oleh Ardhito Muardi ya. 6 Januari 2016 pukul 16 lewat 39 dan 36 detik. Terus katanya simpangan baku pengukuran waktu 30 detik. Ya, ini aja udah aneh nih ya. Simpangan bakunya 30 detik. Artinya plus minus 30 detik dari sini 16.39. Harusnya kan kalau menggunakan simpangan baku 30 detik ya, berarti ini 16.39 kalau dikurangi 30 detik menjadi 6 detik. Itu simpangan bawahnya. Ya, kalau simpangan atasnya berarti 16 lewat tambah 30, 66 berarti 16.40 6 detik gitu ya. Jadi 16.40 6 detik kalau kita menggunakan simpangan atas ya, plus minus 30 detik. Ini kok bisa jadi 16.30? Nah, tadi kan simpangan bawahnya 16.39. Kalau kurang 3 detik ya, 30 16.39 6 detik ya, simpangan bawah kalau kita pakai. Kalau simpangan atas pukul 16 40 menit 6 detik. Ini kok jadi begini nih, 16.30 dari mana nih? Simpangannya 30 detik tapi ini simpangannya jadi 16.30. Di sini aja ya, asal-asalan menyesuaikan dari tangan buatan oleh Muhammad Nur Al-Azhar ya. Pukul 16.29.50 dicocok-cocokkan lah ya, padahal dia sendiri mengatakan ini simpangannya 30 detik.
Ya, 30 detik simpangan harusnya kan 16.39, 6 detik simpangan bawah, 16.40, 6 detik harusnya kalau simpangan atas ya. Ini entah dari mana ini 16.30-nya ini dari mana sampai 16.45. Dari mana ya, menyesuaikan tangan buatannya Muhammad Noah Al-Azhar gitu ya, dalam hal dia mengabur-ngaburkan semua pergerakan objek, terus dia tambah terang gelap di beberapa frame, jadilah itu tangan buatan Muhammad Noah Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto. Oke, kemudian ya, tadi itu simpangannya juga sudah salah, Nur Samran Subandi, modelnya salah, ya, udah gitu pakai Excel, mengatasnamakan laboratorium toksikologi Mabes Polri, hancur ya, menghitung simpangan salah juga, aduh parah ya. Terus 90 jam, nah ini dihitung mundur dia jadi 6 Januari 16 lewat 39 menit 36 detik. Ini aja pun udah salah ya. Inilah Ardhito Muardi ya, ini padahal titik kritis ya, mengestimasi katanya Jessica memasukkan atau waktu Jessica memasukkan racun cyanida. Ini aja salah ya. Nah, kita hitung aja manual ya. Biar saya ajarin para jaksa itu manual ya, daripada pakai algoritma ya. Nah, ini, untuk menghitung waktu mundur dari 10 Januari ya 2016 ya, pukul 10.30 ya, anggap aja 2016 semua ini, 10.30 dengan mengurangi 90 jam 9 menit 36 detik kita dapat melakukannya langkah demi langkah ya. 90 jam itu adalah 3 hari 18 jam ya, karena 3 hari adalah 72 jam, 24 kali 3. Terus 9 menit 30 detik. Jadi dia dihitung dalam hari, jam, menit, dan detik ya, itu jadi ya. Jadi ada elemen-elemen dia ya. Kita pecah menjadi hari, jam, menit, detik ya. Jadi jadi 3 hari, 18 jam, 9 menit, 36 detik. Oke, kita mulai 10 Januari 2016, 10.30. Terus dia dikurangi 3 hari ya. Karena ini satuannya akan kita kurangi, maka dia menjadi 10 Januari 2016 pukul 10.30 dikurangi 3 hari menjadi 7 Januari 2016 pukul 10.30 ya, tahunnya sama 2016. Oke, setelah itu kita kurangi 18 jam dari sini ya. 7 Januari pukul 10.30 dikurangi 18 jam yaitu 6 Januari 2016 pukul 16.30. Terus langkah keempat, kurangi 9 menit ya, menjadi 6 Januari pukul 16.21 WIB. Ya, setelah itu dikurangi 36 detik, maka menjadi 6 Januari pukul 16.20 24 detik. Inilah hasilnya. Harusnya kalau dihitung manual secara langkah demi langkah, maka harusnya dari perhitungan mundurnya Nur Samran Subandi harusnya, meskipun menggunakan persamaan kuadratik yang hancur-hancuran itu, yang salah ya, itu harusnya 16, 20, 24. Dan di sini Jessica sedang ada di kasir membayar ya, 16, 20, 24. Bayangkanlah ya, di sini hitungannya Nur Samran Subandi 6 Januari 16.39, dari mana ini 36 detik ya. Inilah kita apa, 16.20 jauh kali, selisih 19 menit. Ini kan untuk cocokologi sesuai dengan tangan animasinya Muhammad Noah Al-Azhar ya. Ya, parahnya minta ampun ini Mabes Polri ini bah. Ya, laboratorium toksikologi Mabes Polri. Scientific Crime Investigation. 1. Menggunakan Excel. 2. Laju penguraian cyanida kuadratik parabola terbuka. Artinya uji konvergensi tidak akan dia konvergen, akan divergen ya. Akan naik terus lajunya. Yang ketiga, hitungan mundur pun salah. Harusnya 16.20, sekitar 16.20 WIB. Dia 16.39, selisih 19 menit. Luar biasa Nur Samran Subandi ini ya. Bekerja sama dengan para jaksa penipu akut, jadilah itu barang. Ya. Hakim Hakim Binsar Gultom dan kawan-kawannya ya tidak mau tahu itu.
yang penting udah pas, sesuai, ya, pas itu, sudah pas itu, ahlinya yang mengatakan, Mabes Polri. Itulah, datang lagi seorang guru besar Edi Yares, ya, Nur Samran Subandi sudah yakin dia. Itulah keyakinan orang bisa salah, makanya apa yang disajikan yang kita analisa, bukan orangnya. Ya, Einstein pun bisa menipu jika tidak ada cek dan recheck dari peer-nya, peer review-nya, ya, dari teman sekoleganya. Ya, hanya karena cek dan recheck dari kolega atau orang lain lah yang membuat atau mengekang seorang ahli tidak menipu. Ya, udah gitu menghitung simpangan bakunya pun ya, standar deviation-nya plus minus 30 detik pun salah. Udah hitungan mundur salah, ya, menggunakan simpangan baku atau standar deviation pun salah. Luar biasa hancur-hancurnya ini peradilan sesat. Ya. Nah, itu kalau pendekatan hitungan estimasi menggunakan Excel, ya. Makanya saya bilang Excel aplikasi perkantoran, bukan aplikasi saintifik. Ya, luar biasa itu pakai Excel. Kalau kita pakai program, ya, Python yang pernah saya demonstrasikan, ya ini dia. Ya. Naik terus itu apanya si Nur Samran Subandi itu, model matematikanya bisa jadi pabrik itu. Itu masih 500 jam kita analisa, ya. 500 jam ini bisa jadi 31.000 konsentrasinya. 258, itulah. Kalau kita buat lagi sampai 100.000 jam bisa pabrik. Seluruh Indonesia bisa kena cyanida itu. Ya. Terus hitungan mundurnya waktu estimasi menggunakan program, ya, hasilnya ada dua, karena persamaan kuadratik itu setelah dia mencapai nilai minimum, ya, ini nilai minimum bulatan hijau itu, dia akan naik lagi, ya. Maka untuk waktu tertentu, untuk apa namanya konsentrasi tertentu, ya, yang dicari adalah nilai akhirnya 7.900, ya, maka dia berada pada dua titik waktu, ya, bukan satu. Jadi persamaan parabola itu, ya, karena dia turun baru naik lagi, maka memiliki nilai konsentrasi yang sama pada dua titik waktu berbeda. Nah, inilah dia dua titik waktu berbeda. Jadi ada dua solusi, bukan unik, ya. Inilah 2016, 6 Januari 2016, ya, solusi pertama 16-20-10 waktu estimasinya, yang kedua 4 Januari 2016 pukul 17.45-40. Inilah dua solusi kalau menggunakan program Python, ya. Anggap aja ambil solusi pertama yang paling dekat, itu pun yang paling dekat 16-20-10, ya, kalau menggunakan Python. Kalau menggunakan Excel yang tadi itu ya 16-20 berapa itu? 16-20-24, ya, selisih berapa detik, ya, karena kita pakai Python saintifik, kalau ini pakai Excel, ya, perkantoran, jadi berbeda berapa detik. Inilah, ya, betapa manipulatifnya para jaksa ini, ya. Tidak mau dia menganalisa hitung mundur, nggak peduli, yang penting pas, cocok dengan tangan buatannya Muhammad Noah Lazar 162950, pas itu sesuai dengan Nur Samran Subandi. Tidak mau mereka hitung mundur manual itu. Itulah bejatnya orang ini, ya. Padahal apa namanya, pasal 340 KUHP, pasal ancaman maksimum di KUHP kita, hukuman mati atau seumur hidup. Bayangkanlah moralitas hancur penipu akut semacam ini, ya. Ya, belum lagi selalu kita tunjukkan itu, ya, isi folder berubah-ubah, video CCTV di tangan jaksa ini ada berapa versi flash disk mereka yang diakui tidak disentuh oleh Sandian Diga si penipu di persidangan itu, ya. CCTV 7, kadang 2, kadang 4, CCTV 9, kadang 2, kadang 3, jumlah folder kadang 13, kadang 11, isi folder CCTV 3, kadang 2, kadang 3, satu warna satu keabuan, ini dua warna satu keabuan. Di mana ini? Luar biasa, ya. Terus di BAP-nya kita buka BAP Muhammad Noah Lazar dan Christopher Hariman Rianto, kamera CH17, ya, 96.000 frame hilang, 1 jam lebih hilang, ya, di
CH9 itu 100 frame hilang, kalau 10 sudah dikonversi dari 25 menjadi 10 frame per detik, ada 10 detik durasi video hilang. Kamera 7 ada, kalau 25 frame per detik 2 detik, kalau 10 frame per detik 5 detik video hilang. Jadi sudah hancur-hancuran ya. Apa itu barang bukti digital di tangan mereka? Aduh, luar biasa. Rusak sekali moralitas para jaksa penipu akut ini. Belum lagi kita bicara tentang kepindahan misterius dari sedotan yang katanya Agus Triyono dia letakkan di atas meja, pada saat Marlon datang sudah ada di atas gelas. Percaya saja sama kesaksian Marlon Napitupulu. Satu saksi bukan saksi, kata Pak Susno Duaji, bukan malah divalidasi dengan video CCTV 7 ya, dalam 30 menit 30 detik itu antara kedatangan Agus Triyono dan Marlon Napitupulu ya, itu kan bisa dijejak di kamera 7 harusnya atau kamera lain. Malah tidak, lebih baik mereka percaya saja dengan Marlon Napitupulu karena itu sesuai dengan narasi rekayasa mereka ya. Harusnya kan dalam 30 menit 30 detik itu harus dijejak itu apakah ada pergerakan otot Jessica memindahkan sedotan itu dari atas meja ke dalam gelas Mirna Salihin. Itu malah justru dikabulkan, dihancurkan resolusinya oleh Muhammad Anwar Al-Azhar, dan para jaksa penipu akut ini ya bekerja sama supaya menang dan naik jabatan mereka. Ya, anak-anak saja pun udah tahu itu sangat kabur. Tapi mereka begitulah sifatnya para jaksa penipu ini. 16-24-18 WIB, Agus Triyono menyajikan 16-24-18 ya. Dia katakan sedotan dia taruh di atas tisu, terus di atas meja. Terus Marlon Napitupulu datang 16-27-48, 3 menit 30 detik setelah Agus Triyono. Dia melihat semuanya ya, termasuk sedotan sudah ada di dalam gelas. Nah itu dipercaya saja, bukan hanya para jaksa yang percaya tanpa tervalidasi dengan video CCTV yang ada secara saintifik. Hakim percaya, Edi Hiaris, guru besar berotak kerdil, percaya juga. Bayangkan seorang guru besar hukum pidana percaya dengan kesaksian tanpa divalidasi scientific evidence video CCTV. Harusnya kan seorang guru besar paham itu ya. Saksi itu bisa menipu, bisa mengarang-arang, bisa diintimidasi, bisa apa? Bisa entah apapun lah, memang dasarnya penipu. Kan ada scientific evidence harusnya diuji pergerakan otot, pergerakan tangan, pergerakan badan Jessica dalam 3 menit 30 detik itu. Tapi apa yang terjadi di persidangan sesaat itu? Ya terima aja Pak pengakuan Marlon Napitupulu itu. Ya, makanya pesan saya selalu, kalau kalian para jaksa penipu akut, manipulatif dan kotor ini masih punya secerca secerca kejujuran, secuil jiwa manusia dan kemanusiaan, harusnya kalian mengaku salah sekarang ya, karena apa yang kalian nikmati sekarang itu, jabatan kalian itu hasil rekayasa. Dan ini akan diingat rakyat terus. Harusnya kalian berbesar hati, kumpul kalian, ngomong sama Jaksa Agung, kami mengaku salah. Itu bagaimana ini memperbaiki ini, Pak? Harusnya kalian begitu kalian. Jangan diam saja. Bukan manusia kalian, ya. Kalaupun manusia berarti iblis, ya, setan, ya. Karena tidak ada jiwa kemanusiaannya sama sekali. Begitu kita bongkar kalian, sembunyi kalian, entah di mana kalian. Harusnya kalian kalau merasa benar tinggal tuntut saya. Rismon Sianipar jelas orangnya, namanya jelas, wajahnya jelas, identitasnya jelas. Tinggal kalian tuntut saya, gitu loh. Apa yang saya katakan hoax. Sudah hampir 7 bulan ini saya bully kalian, ya. Bully bukan karena apa, bukan karena kebenaran gitu loh. Dan bukan karena Jessica, tapi agar tidak terulang ini, ya, agar jaksa-jaksa manipulatif seperti kalian berpikir untuk melakukan hal yang sama, untuk mendapatkan jabatan itu. Itu makanya ya, kalau hanya seorang Jessica, untuk apa kita capek-capek begini ya?
untuk seluruh generasi Indonesia. Oke pemirsa, sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya dari tepian Danau Toba yang indah. Horas. Di sini juga saya bisa menyimpulkan bahwa kopi yang tadi dipindahkan atau yang seperti terlihat gelas kopi adalah kopi, karena di sini bisa terlihat korban mengambil gelas dan menggeser ke arah korban, kemudian mulai mengaduk. Kita bisa melihat runutan waktunya. Mengambil kopi 17.18.30, 17.18.31 mulai mengaduk kopi dengan sedotan yang sudah ada di dalam gelas.